Asik ya, semakin asik di dalam, politik kita hari ini. Eee, ada koalisi yang sudah terbentuk, yang kemudian sudah berjalan berbulan-bulan dan di mana-mana pendukungnya semakin besar, tapi kemudian pada akhirnya pecah. Itu koalisi perubahan. Sebagaimana juga KIB dulu waktu dibentuk oleh, koalisi besar ya, yang dibentuk oleh Jokowi diam-diam gitu, berupaya untuk menyatukan Prabowo dan Ganjar, pada akhirnya juga gagal, dijegal oleh, Bu Megawati dengan cara menyalonkan Ganjar Pranowo. Akhirnya Prabowo sendirian gitu. Tapi, tidak lama setelah itu Prabowo deklarasi dengan Caimin. Tapi ternyata beberapa bulan setelah itu Caimin keluar dari barisan Prabowo dan masuk ke Anies Baswedan. Pakar politik menilai kemudian Anies dan Caimin ini duet, ya kan? Tapi justru pembacaan pakar politik, duetnya antara Anies dan Caimin ini justru membuka peluang lebih besar untuk kemenangan Prabowo dan Ganjar di Pilpres akan datang. Itu bagaimana ceritanya gitu. Ternyata saya perhatikan ada alasan gitu ya, kenapa alasannya ini sangat kuat gitu. Yaitu antara Anies dan Caimin itu ternyata secara ideologis, bukan ideologis, dasar, tapi dalam praktek ya, praktek ideologis saya maksud itu. Mereka ini seperti dua kutub yang terpisah gitu. Caimin ini dari organisasi PMII, eh, Anies Baswedan ini dari HMI. Basis masa mereka juga berbeda. Kita ambil historis dari Anies Baswedan. Anies Baswedan dulu ketika, pilkada DKI Jakarta itu, kita tahu basis masanya itu banyak dari golongan-golongan yang apa ya, mohon maaf saya tidak ini, dari golongan FPI ya, FPI yang dalam tanda petik banyak orang yang berkata, oh, Islam-Islam konservatif. Saya tidak menyebut FPI konservatif, tapi ada bagian-bagian juga di dalam itu gitu ya. Islam-Islam yang suka sekali bertakbir di mana-mana. Itu saya tidak menyalahkan takbirnya, tapi itu basis massa itu. Berbeda nanti kalau kita bicara NU. Orang-orang yang setiap ngumpul takbir, semangat itu kan ciri khas gitu. Saya hanya simbolisasi saja. Saya tidak berbicara oh ini salah, ini benar, tidak. Simbolisasi saja. Pendukung-pendukung Anies adalah mereka mayoritas yang bertakbir, suka bertakbir di mana-mana gitu kan. Berbeda dengan, eh, kalau kita melihat Muhaimin Iskandar atau Caimin, dia adalah basisnya NU yang sifatnya lebih soft. Soft udah apa ya, FPI juga soft sebenarnya sekarang gitu kan. NU itu lebih soft dalam pengertian berbeda ya, tidak takbir-takbiran gitu. Nah ini kan dua kutub yang berbeda, dua kebudayaan. Ini saya ketemu istilah kuncinya. Dua kebudayaan yang berbeda. Nah ini sangat sulit akan disatukan gitu. Oke, kemudian bagian elit, kita anggap Anies dan Caimin itu kan orang-orang elit. Elit menyatu, pendukung mereka ini kan masing-masing memiliki basis massa. Basis massa yang memiliki dua ideologi yang berbeda. Oke, bagian ulamanya atau publiknya atau public figurnya ya, atau bagian elit dalam politiknya itu bisa menyatu. Tapi bagian bawahnya itu belum tentu, apalagi di dalam politik. Justru yang dikhawatirkan adalah yang terjadi kekacauan, chaos. Jika itu terjadi, maka penyatuan, persatuan antara Anies Baswedan dan Caimin itu sama dengan
menimbulkan perang di bawah, gejolak bawah, gitu. Atau paling tidak menimbulkan kebencian dan kekecewaan. Sehingga apa? Maka wajar kalau pakar-pakar politik menilai bahwa memang ketika Anies dan Caimin ini bersatu, Prabowo dan Ganjar Pranowo potensi untuk menang di Pilpres yang 2024 ini semakin besar. Begitu pembacaannya gitu kan. Saya rasa itu ya. Tapi koalisi perubahan itu perubahannya belum maksimal saya rasa. Bisa jadi akan berubahan juga sama dengan Caimin yang lompat-lompatnya juga belum finish sepertinya. Lompat sana, lompat kemari. Belum finish gitu ya. Atau mungkin membawa visi misi yang berbeda gitu. Sengaja datang ke Anies Baswedan untuk mengusir mungkin targetnya adalah PKS gitu. Targetnya PKS, tapi PKS justru bertahan gitu. Yang sakit hati justru Demokrat gitu. Ada mungkin aja salah sasaran gitu. Kita tidak tahu, ini spekulasi saya saja yang subjektif. Begitu kira-kira situasi politik kita.